Opening. Dari perkenalan. Ya, selamat datang di podcast kami, podcast 4E. Apa itu 4E? Kasih paham ya. Jadi Korea itu ada Awen, Asep, Aco, dan Araska. Oke. Jadi apa yang mau dibahas ini teman-teman? Nggak sih kita ngebahas yang dikasih tahu Bu Nis saja, Iya. yang kayak Kedudukan filsafat. Nah, dalam itu tuh. evolusi berpikir manusia. nah itu tuh Boleh tuh, apa tuh? Artinya tuh apa tuh? kan ada tingkatan tuh Uh-huh. kayak scientific thinking, common thinking. Pola berpikir. Oke. Ya gitu. Nah menurut kalian nih, kalian di pola pikir apa? Kalau aku ya, Iya. aku tuh berada di pola pikir logic thinking karena aku kayak kalau mau tahu ini tuh harus ada kaitannya dengan ini, jadi berhubungan gitu sih kalau aku. Logika. Ya Oke. Kalau kamu Mas Aco gimana? Sama sih di logic thinking. kenapa begitu Mas Aco? Karena aku slow. Jadi pokoknya berpikir tuh yang berhubungan aja gitu. Iya. Oke, pokoknya kalau ada hujan itu karena begini, karena ada Ya. evaporasi. Ya. Kalau ada Pintar banget kamu. Kalau ada longsor tuh karena hujan. Oke. Mas Asep gimana Mas? Dari Araska dulu nggak sih? Waras Oh, kan? dari Iya. aku Boleh. dari ke-6 level berpikir manusia itu aku mengambilnya logic thinking. Ah, Menurutku paling banyak orang pasti dengan logic thinking ini karena sumber pengetahuan kita berasal dari akal dan logika kita Betul sendiri. banget. Dari kita menalar data dan informasi, Iya. itu kan kita menggunakan logika kita Ya. dari pengalaman seperti dari common thinking kita. Common thinking itu kan kita dari indra mawi atau kayak pengalaman semasa kita dari kecil, remaja dan Betul. sekarang. Ya. Mungkin lebih masuk ke logic thinking sih kalau di aku. Kalau di kamu ya. Kalau Dari kamu deh. terakhir deh Mas Asep. Iya. Kalau aku Udah bisa sama loh ini. udah boleh sama nih ya. Udah sama. Oke, udah boleh sama. Aku lebih ke mitologi Apa ini mitologi? karena aku suka mitos-mitos kan. Kamu senang aku? Iya. Jadi kamu sana nih. Iya. Kamu sana anak. Iya. Jadi kamu percaya supernatural dong? Iya. Seperti hantu-hantu, Percaya aku. dewa-dewa yang Oke. dulu. Aku soalnya suka yang tertarik lah sama yang kayak gitu kan. Kamu bisa ngerasain ya keberadaannya berarti. Ngerasain udah. Cuman seneng aja ngeliat-ngeliat yang kayak gitu. Berarti kamu percaya kalau malam Jumat itu banyak hantunya? Malam Kliwon. Malam Kliwon kamu percaya? Masih Ah, percaya lah kayak gitu lah. kalau aku sih nggak percaya yang Iya. begitu, soalnya kan belum ada bukti yang konkret nih kalau Iya. itu tuh beneran. Masih cerita aja. Lalu. Memang tidak percaya mitos sih. Kalau kamu percaya mitos? Why? Kenapa? Kenapa? Karena tertarik aja. Kayak keren nggak? Bukan keren juga sih, apa ya, kayak menarik gitu loh. Bener-bener. Dibanding logik logic thinking kan. Makanya aku lebih tertarik sama mitologi gini nih. Oke. Dan Berarti kamu percaya dong kalau hujan tuh berarti Tuhan lagi nangis. ya makan nasinya nanti nangis nasinya. Nah, aku masih percaya kayak gitu tuh. Cewek masih percaya ini berarti kalau misalnya kita ditawarkan makanan atau minuman itu dibilang Kepohonan. Kepohonan. pasti Percaya akan bakal aku masih percaya itu yang kayak gitu. Oke. Makanya aku lebih milih mitologi thinking. Apa sih namanya? mitologi. Ya, mitologi thinking. Ya lanjut Mas Awen. Apalagi nih? Apa yang mau dibahas lagi? Apa ya? Waktu kita masih panjang banget nih. Ya kan? Menurut kalian dari ke-6 level berpikir manusia ini yang paling tinggi apa sih? Yang paling tinggi. Kan itu ada 6 tuh. Logik,
common, Scientific, filosofi thinking dan Oke, teologi. dari aku deh. Kalau dari aku yang paling tinggi tuh scientific. ya. Oke, kenapa Kalian tuh? nih, kalian berpikir tuh harus diuji dulu gini. Apakah misalnya kopi ini nih, emang kopi ini beneran bikin kita nggak tidur? Oke, Itu kan harus diteliti dulu kan. Betul. betul. Gak bisa langsung kayak minum kopi. Mhm. Dan ini bakal begadang nih, gak mungkin kan? Soalnya aku juga pernah kayak minum kopi malam-malam, tapi malah cepat tidur, bukannya malah begadang. Iya. Itu lebih tergantung ke kopinya nggak sih? Iya. Iya, cara berpikir tuh masih ada kelemahannya dong. iya. Karena betul. sains itu kan terbatas ya, Ya. Hmm, Ada dan limitnya. bisa salah juga. nggak pasti. Nggak pasti benar. Itu sih kalau aku. Kalau itu gimana? Kalau aku teologi thinking sih. Teologi ya. Iya. Kenapa Karena tuh? perintah Tuhan itu mutlak menurut aku. Mutlak. Oke. Jadi harus sholat terus nih. Iyalah, karena kan wajib. Oh, Sholat iya sih. 5 waktu wajib. Bukan Itu sholat aja sih, Iya, masih itu ibadah dari lebih tepatnya. keturunan kita juga udah. Nah. Tapi bagaimana kalau misalnya ada yang masih tidak percaya dengan Tuhan itu? Nah, itu tergantung individu lagi tuh. Memang pola pikir manusia kan beda-beda. Karena ada sempat dibahas juga, Iya. ada yang minus akalnya kan. Manusia itu tidak semuanya sempurna. Tuh. Yang nggak semua agama tuh sama kan Betul kita. banget. Ya kalau dari Arasku gimana? Aku pasti ngambilnya filosofi thinking. Filosofi ya. Ya. Kenapa? Karena itu merupakan kombinasi akal indramawi, gimana kita bisa mengetahui kebenaran dengan pengalaman dan logika kita sendiri. Dimana itu juga menjembatani mencapai kebenaran yang ada. Nah, karena sebelum kita memasukin teologi thinking, kita mungkin harus di filosofi karena itu akan menjembatani kita ke kebenaran yang ada itu. Jadi kalau misalnya kita mau mikir kayak teologi tinggi itu harus diuji dulu dengan filosofi. Ya, I see. Terus dari Asep lagi dong. Aku udah Nah, tadi. Aku setuju sama Acok sih. Teologi. Karena tetap memang Tuhan yang Mengatur semua ya, kan. yang mengatur segala-galanya itu Tuhan kan yang anu kan. Ciptakan juga tuh. Ya, jadi mutlak lah, nggak bisa diganggu gugat. Mau itu saintifik, mau itu filosofi, nggak bisa ganggu gugat Tuhan. berarti kan sama aja dong kayak mempercayai hal yang nggak pasti. Soalnya kan teologi ini kan dari Tuhan nih, Ya. dan secara khusus Tuhan tuh nggak bisa kita pastikan kalau itu benar atau enggak. Tapi Jadi kayak contohnya nih, perbedaan deh agama Kristen sama Islam. Kan di Islam nggak boleh makan babi itu, kalau Kristen boleh-boleh aja. Nah itu cukup aneh karena yang pernah aku dengar, daging babi itu lebih enak daripada daging babi itu lebih enak. Daripada sapi, ayam gitu-gitu kan. Tapi kenapa Islam tuh nggak boleh makan babi? Kan sudah ada di Al-Quran. Aduh, pas masuk ke agama nih, berat nih. Berat nih mas. Nah, coba jelaskan deh, coba jelasin ke aku deh. Aduh, nggak apa-apa gini ya. Bismillah deh. Soalnya ada kan di Al-Quran juga udah dijelaskan kenapa kayak kamar, kayak babi, segala macamnya dilarang tuh. hal-hal yang Ada yang memang merusak tubuh, ada yang emang nggak bisa manusia tuh konsumsi sebenarnya. Memang mungkin enak, mungkin. kita nggak tahu efek Ya, karena memang kadang-kadang yang enak tuh memang bikin rusak. Waduh, Paham kan? Paham kan? Ya, gitulah pokoknya simpelnya. Gak berani aku ngomong lebih dalam nih, takutnya wow, viral gitu deh. Viral gitu deh, Mas. Aduh. Iya. Viral deh. Lanjut pembahasan selanjutnya. Oke, kita masuk ke mana sih itu deh. Ada apa di pembahasan selanjutnya? trip anu kan ya, trip dari filsafat seperti karena di dalam filsafat itu pasti ada objek material dan objek formal. Jadi kalian objek material itu kayak gimana sih? Simpelnya ya kalau menurut gue, objek material itu yang bener-bener
bisa kita lihat, Ya, objek yang nampak, yang nampak kayak jelas nih. bisa kita rasakan. Ini objek material nih. Ya. Sih. Jadi kalau misalnya ada objek yang suatu objek metafisik itu gimana? Objek metafisik. Itu Kalau yang non fisik deh, apakah termasuk objek material atau Gimana kan? Mungkin Aceh bisa menjelaskan lebih dalam mungkin. itu kayak apa ya, objek-objek yang memang kita bisa rasakan tapi kita nggak bisa lihat, kayak contohnya aja cinta segala macam. Ya. Oh, perasaan Iya, ya? suatu perasaan itu yang objek. mau disampaikan. Iya. Itu tapi termasuk objek Meta. forma. Ya. Ya, tapi sih. Karena nggak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan. Ya. Ya paham. Kayak cinta ya. Kalian ada cinta orang nggak guys? Enggak. Pertanyaannya agak sensitif ya. Iya. Lebih ke privasi sih itu. Iya. Bukan sensitif. Kalian percaya Tuhan nggak? Percaya. Jangan mas, jangan Jangan deh. Jangan gitu mas. Iya. Objek yang ada dan dapat dirasakan di pikiran manusia itu apa aja sih? Objek yang ada. Dan dapat dipikirkan manusia. Pasti kan pertama objek, subjek deh. Subjek itu seperti kita manusia nih. Manusia itu kita sebagai subjek. Nah, Terus ada creator. Creator itu pencipta. Iya, Pencipta. Di Tuhan. Tuhan. Tuhan Itu ada atau Allah. objeknya. Bisa sih. Ini ke teori Big Bang masuk nggak? Masuk situ. Yang kayak dari alam semesta ini tercipta karena ada kayak Benturan benturan berdasar- planet ya katanya. Ya. Bang. Yang apalagi bumi kan katanya bumi itu kan dari benturan kan. Terus kayak terciptalah oksigen apa gitu segala Teori macam. dari Hawking kan. Iya. Ya, itu sih. There is no Hawking. God is dead. Dia bilang. That is dead. There is no God, there is death. Hawking. Tanggapan kalian sama orang ateis itu gimana guys? Yes. Ini kita bahas nih. Oke ya. Tanggapan aja kan. Orang ateis itu orang yang pokoknya tuh kalau dia tuh mau menerima ini tuh harus apa ya? Harus tahu lah dampaknya gimana, misalnya kenapa dia mau masuk agama ini, emang ini agama bener nggak? Oh berarti dia pakai logic thinking gitu ya? Ya, karena kan pasti orang-orang mikir ngapain sih kita sholat tiap hari, walau sholat lima waktu, emang faedahnya buat kita apa? Masih mencari kebenaran ya. Ya, gitu sih. Kalau menurutmu gimana tuh? Sama orang ateis? Ya menurutku dia masih bingung juga kan, dia masih nyari-nyari kebenaran buat menentukan Tuhan yang memang benar-benar dia Yang cocok sama dia lah. yang cocok sama dia. Cocok sama dia. Mungkin lebih tepatnya mencari apakah Tuhan itu betulan ada. Karena Ya, kan orang ateis ini lebih tepatnya dia kayak dia Meragu- pengen kayak meragukan gitu ya? dan Ya. pengen Ya. melihat bentuk fisiknya tuh Bentuk, kayak ya. gimana. Kalau Nah, memang benar-benar Tuhan itu ada, gimana? Dia mempertanyakan. bagaimana bentuknya, bagaimana wujudnya? Berarti dia lebih ke aku harus lihat dulu fisiknya wujudnya nih kayak apa nih, baru bisa percaya ini Tuhan. Ya, Seperti kalau misalnya di Kristen kan ada tuh bentuk Ya, gambarannya lah. gambaran Tuhannya Iya. itu gimana. Iya. Nah, kalau di kita di Islam ya kita memang ada beberapa bukti dari Al-Quran, dari hadis dan ayat yang diturunkan Iya. kepada nabi-nabi. Cuman dari situ apakah dari nabi-nabi ini bisa lihat Tuhan yang mereka sembah ini gimana gitu. Iya. Makanya banyak orang mempertanyakan itu, apalagi dari orang-orang ateis. wujudnya metafisik juga. Tuhan tuh wujudnya metafisik. Oke. Iya sih. Iya kan. Kalau metafisik juga bisa. Jadi dia masih belum ada kelihatan. Nah, ini sesuai nggak sih sama film
apa ya? Aku nonton kemarin ya. PK. Oke. PK tuh. PK. Ah. Nyebutnya PK. Oh, bikin. Ya kan dia kayak bingung nih, kenapa sih orang-orang tuh pengen nyembah-nyembah dewa, emang ini orang siapa mau disembah-sembah gitu. Ya. Yang aku lihat sampai ada lukisan dewa tuh, ada kalau ada orang kencing itu bakal masuk penjara. Ah, Kalau kan cuma tembok, cuma gambar biasa kan. iya. Kenapa dia harus masuk penjara gitu. Itu sih sesuai sama film. Dari film itu sih menarik ya, dia kayak mencari suatu kebenaran yang ada dari penyalahgunaan agama, kayak sekte-sekte sesat itu dia mempertanyakan. Iya. Film yang menarik sih itu. Lagi nih. Objek nilai, karena objek nilai itu terbagi jadi apa aja sih? Objek nilai. Kayak contohnya ada hulu dan hilir. Kayak hulu itu gimana? Dulu tuh awal maksudnya. Sebagai sumber atau Ya. asal. Contohnya apa aja sih? Kalau menurutku ya, ini sih. Bayi deh, anak bayi. Boleh. Kan gak mungkin setelah orang menikah langsung ada bayi ya. Pasti ada proses yang Ya. dilakukan agar adanya bayi. Itu sih hulunya adalah prosesnya dan hilirnya adalah bayi. Kalau menurutku sih gitu ya. Menurut kalian logika itu termasuk hulu nggak? Logika. Iya, Bu. Logika hulu. Ya sih, kan orang-orang harus mikir dulu ya sebelum menerima informasi. Melakukan, ya. Cari sumber Gitu. Iya. seperti ilmu ya kan? Iya. Kan belum adanya ilmu tuh gimana sih? Lalu dari beberapa pendiri filsafat seperti Aristoteles, Plato dan sebagainya. Kalau menurut kalian hilir itu gimana? Hilir Itu tuh lebih ke aksinya sih. Action. Gimana Contoh tuh, action Mas? itu gimana? Aksi itu menurutku yang kayak apa ya? Kayak kita mikir dulu baru kita melakukan sesuatu itu gitu. Hilirnya kan mikir logika dulu. Hulu dulu. Ya, hulu dulu baru hilir. Ya. Kita ngaksiin yang apa sudah kita pikirkan. Ya. aku jawab punya deh ya, pembahasan ya, misalnya anak broken home. Kalian tahu kan, anak broken home itu biasanya dia pasti arahnya ke nakal, Pelariannya. mayoritas kebanyakan. Karena apa? Di rumah mereka tuh kayak diperlakukan buruk, jadi dia membawa keburukan itu ke tempat lain. Makanya dia udah tercantum lah kalau apa ya, ajaran yang diterima tuh buruk, semuanya buruk. Jadi kayak mending buruk sekalian gitu ya. Ya, gitu. Nah, di situ pentingnya hulu. Ya. Hulu itu termasuk juga agama. Ya kalau misalnya hulunya baik dan hilirnya yang jelek gimana? Itu yang dipertanyakan individunya sih. Ya, itu balik ke individu masing-masing. Masa awalnya udah Awalnya baik udah malah baik. Biasa kan juga terbawa sama Ya. kumpulan dia. Lingkungan ya berarti. Nah, ya lingkungan. Tapi bisa juga hulunya jelek, Buruk, hilirnya terus baik. hilirnya Nah, itu kembali lagi ke individu. Ya, balik lagi kan. Cara dia menanggapinya kayak apa. Nah. Cuman kan kalau misalnya orang dari kecil nih udah jelek lah hulunya, Mm-mm. terus dia nggak ada lingkungannya tuh buat bener-bener nggak ada yang membantu dia buat berubah, Ya. iya akhirnya tetap jelek juga. Jelek ya. Berarti mempengaruhi individu dan lingkungan. Benar. Ya. Oke. Lingkungan itu berpengaruh. Proses berpengaruh, hulu berpengaruh untuk menghasilkan hilir. Nah, kita awal dari objek dan struktur nilai itu Iya. gimana aja sih? Ini struktur nilai ada yang pernah dijelasin Bunis juga ada banyak, ada 3 ya. Ya. Juga. Apa aja sih? Dari 3 tuh. Apa aja 3 tuh? Itu ada logis ya sih, pertama logis. Logis. Benar dan Ya, salah. benar dan salah. Kebenarannya. Terus ada etis. Iya, etis ya. Ya, tuh. Itu kayak Etis. baik dan buruk. Mm-mm. Yang terakhir apa, Wan? Ya, Aku agak lupa. Estetis kah?
Estetis itu Pindahan apa? dong. Pindahan itu berarti? pindahan ya? Ya pindahan dong. Oke. Gimana cara kita melakukan struktur ini pada diri kita sendiri sih? Iya. Contoh Contoh logis gimana? logis itu nah, Coba deh Mas Asep jelaskan Mas Asep gimana kalau dari Mas Asep. apa kita memang harus mencari kebenaran dulu baru Iya. kita menimbang baik Baik buruknya buruknya, seorang benar atau salahnya. Ukuran nanti Mas, dari Apa yang pertama tadi? Logis ya. logis. Yes. Kalau butuh. Help dulu. Logis benar salah. benar salah. Gimana cara kita menimbang benar salahnya pada seseorang itu? Iya, sebelum kita menilai baik atau buruknya ke orang. Baik dan buruknya. Gimana Itu sih? dari perilaku nggak sih? Perilaku. Cara kita memandang. Kayak misalnya kemarin nih aku ada live video di TikTok. Kayak ada nih ceritanya badut di mall gitu. Itu kayak ya badut biasa joget-joget. Terus ada anak kecil deketin dia. Karena badut itu kan pakai topeng kan ya. Iya. Badut misalnya badut itu yang pakai kostum. Ya, baik waktu. Jadi dia kan nggak bakal ngelihat anak di bawahnya kan. Iya. Sedangkan anak-anak itu tuh kecil. Iya. Dia badut tuh kayak gini aja. Sampai anak kecil itu kayak terbanting kena Senggol. badutnya kesenggol Ya. dan jatuh. Oke. Nah terus ibunya Marah-marah. si ibu anak gitu malah menyalahkan si badut. Padahal kan si yang salah tuh anaknya. Iya. Yang badut ini nggak salah apa-apa. Dia nggak tahu juga karena ada ketutup kostum kan. Nah jadi yang salah itu ya sebenarnya ibunya. Ya, Yang jadi benar harus si penilaian badut. Karena dia tidak mencari kebenaran. Kebenaran. yang ada. Iya kan. Nah, Sebelum dia menilai baik atau buruknya orang. Nah, itulah pentingnya ke pemikiran Logis, belajar logis. Iya. Sebelum kita menilai etisnya ini orang. Ini apa sih? Suara motor. Ya beginilah ya. Kebaikan. Nah, tentang pindahan nih gimana nih estetis? Setelah kita menilai benar salah lalu ke baik buruk, terus cara kita memandang estetis atau enggaknya itu gimana? Dari cara kita ngomong ke dia sih, Penyampaiannya. penyampaian. Oh, penyampaian. Lebih ke Apakah penyampaian. itu indah atau tidak? Ya. Karena dari kita menyampaikan suatu kebaikan atau keburukan Keburukan. orang, misalnya dia buruk gitu. Kalau misalnya kita bilangin Menyampaikan dia ya. tidak baik-baik, Ya. mungkin dia akan sakit hati. Ya. Makanya adanya nilai estetika ini dalam struktur nilai mungkin untuk biar kita tahu gitu cara menyampaikan dengan baik mana Lebih dengan- enak didengar sama Ya. orangnya lah. Lebih bisa diterima. Iya. Iya benar. Karena emang kalau niat kita baik, cuman prosesnya nggak baik, pasti dilihatnya nggak baik. Iya, Ya. pasti itu nilai buruk ya. Karena tujuannya itu baik buat ngasih tahu dia, Ya. cuman caranya aja salah. Makanya adanya estetika ini kan. Pentingnya estetis berarti ya. Aduh, kopi gue mampus lagi. Masih ada pen. Masih ada teh? Masih ada teh. Aman. Ngeteh lo teman-teman. Struktur nilai ini sangat penting ya dalam kita menimbang suatu value dalam pengambilan keputusan kita. Iya. Karena Sangat bagus. Dari kita mencari suatu kebenaran dulu sebelum Iya. kita menilai baik buruknya. menilai baik dan buruknya, dan ketika kita tahu baik buruknya itu gimana, kita harus mengomongnya dengan menyampaikan dengan baik atau estetika Iya. gitu, biar dia tidak sakit hati. Heeh. Jadi memang pengambilan keputusan sangat penting ya dalam ya ada mazhab juga ada sih, nggak sempat dibilang Buddhis Ya. sebagai mazhab dan filsafat moral. Itu mana maksudnya tuh? Nah, yang pertama tuh apa ya, hedonisme. Hedonisme. Itu fokus ke satu itu. Hedonisme tuh ada nggak sih yang kayak Nah, tuh. lihat suka Hidup beli, hidup lihat suka glamor. beli. Ya apapun tuh harus dapat Ngikutin tren ya. ya. Gengsi. Gengsi itu bener banget sih, hedonisme tuh pasti gengsi. Ya. Ikutin egonya. Ya. Ya. Kayak orang beli ini aku beli juga ah. Ah, Tidak mau ketinggalan sih. ya. Ya. Itu sih. Terus kalau Hedonisme.
Eudominisme. Bentar dulu. Oh, kurang paham. Coba jelaskan Mas Aceh. Yang utamanya ya, keutamaan kebahagiaannya. Ini gimana tuh maksudnya? Berarti ini kayak kebalikannya hedonisme nggak sih? Karena kan kalau hedonisme tuh dia kalau mau bahagia tuh harus dapatin apa yang dia mau. Iya. Kayak maksudnya harus inilah. Kalau hedonisme tuh ya udah terima aja saja. Penting bahagia. Ya. Gitu. Oke. Nah yang ketiga ada nih uti apa nih? Utilitarianisme. Nah, Itu fokus sama kegunaannya sama kebermanfaatannya ke orang. Ya, mungkin dia mau bermanfaat untuk orang, Iya. itu menurut dia buat dia bahagia gitu. Iya. Oke, dia berguna untuk orang, Iya. itu merasa buat dia bahagia. Oh. Ada juga kayak siapa Robin Hood. Itu dia apa nyuri tapi hasil curian itu malah disumbangin ke orang-orang. Padahal dia ya hasilnya walaupun hasilnya nggak baik tapi setidaknya dia ada Memberikan ya, manfaat. memberikan Ya. manfaat ke orang lain. Salah mas, harusnya prosesnya nggak baik. Ya, Cuman itu. outputnya ke orang-orang itu baik. Ya, Nah. ke orang-orang baik. Nah, dia tuh mencuri itu salah. Iya, mencuri Cuman itu hasilnya salah. dia mencuri itu yang baik. karena bisa berguna buat orang kan. Ya, deontologi. Deontologi itu kayak gimana sih? Deontologi Yang baik. Waduh, kurang paham sih aku deontologi. Kehendak baik. Maksudnya itu sih kewajiban. Kehendak baik, fokus pada kehendak baik. Maka kayak seperti kita bersedekah. Sedekah tuh masuk deh sebagai Kehendak baik ya. terus karena itu kan kewajiban juga. Iya kok. Bisa kewajiban gak sih? Ya, zakat kan. Ya, zakat. Zakat tuh kewajiban. Kewajiban sebagai Islam Iya, untuk berkehendak baik. Ya, dalam agama Islam itu sama kewajiban. Jadi kayak kewajiban gitu. Tapi kewajiban itu yang baik kan. Iya. Iya. Zakat. Dan itu ada memang waktu tertentu. Jadi kalau misalnya nih aku kasih yang kayak analogi. Misalnya kalian nih ketemu dompet jatuh di jalan, kalian bakal ngapain? Apakah kalian ambil langsung kayak pakai uangnya atau gimana? Kalau kita ada kehendak baik pasti kita akan memanggil orangnya sih. Iya. Semisal kalau ada Kalau memang- kartu identitas di Di dalam. dalamnya, Kita bisa lapor ke Ya. yang memang berwenang. Karena itu Iya. bukan hak kita. Iya. nah, atau enggak kalau sekarang tuh biasanya dipoto dipoto baru dikirim ke SD tag Samarinda Iya, iya. apa kah, Iya. ya kan? Info. Ya, gitu ya. infomin ini ada yang kehilangan gini. Nah, jadi orangnya semisal kalau ngecek story-nya Samarinda itu bisa dapat lagi balik lagi ke haknya dia karena yang punya kan. Baik, sama kayak kita ini belajar ya karena kita itu diwajibkan buat menuntut ilmu. Ya, Karena agar kita bisa bermanfaat juga bagi Iya. orang lain. Masuk mas. mas orang kehilangan dompet kita ambil isinya kan nggak mungkin kan. Tapi kan ada orang yang begitu kan. Ada oknum Tapi sebagian- orang-orang yang sebagian begitu orang. nggak berpendidikan. Betul, nggak berpendidikan dan nggak bermoral. Jangan kamu nanya begitu karena kamu pelaku nih, Wen. Sempat sih kemarin, tapi aku sih ketemu dompetnya nggak apa-apain. Oh iya, nggak apa-apa, manusia tempatnya salah nih. Iya. Terus ada apa lagi tuh? Di sini apa nih? Sampai ke hati itu belum? Gitu. Akhlak. Dan ini tuh termasuk Hampir ke semua dari berbagai mazhab. mazhab ya. Akhlak. Akhlak kan menentukan sikap kita juga kan. Bagaimana orang memandang kita dari akhlak. Betul. Lagi ya, dibahas. Apa ya?
Ini terakhir yang adab nih belum nih. Ya adab sama aja sih, kayak kurang lebih kayak akhlak. Kurang lebih ya? Beda. Akhlak itu apa ya? Perilaku nggak? Adab apa? Nah kan beda Ya, ya. beda ya. Apa bedanya akhlak sama adab? Akhlak sama adab. Akhlak itu sifat kita atau attitude ya? Akhlak itu attitude sih ya. Sifat kita. Adab berarti Kalau adab itu perilaku kita terhadap orang. Ya bingung. Jadi yang nomor 3 ini kan utilitarisme. Ya. Kan contoh utilitarisme ini apa aja sih? Selain kalian ya. Teknik sipil deh. Gimana bilangnya? Gimana tuh? Sipil kayak dia membuat suatu sketsa agar kayak bermanfaat untuk warga sekitar gitu lah. Kayak apa sih awalnya itu bilangnya parit. Apa sih nama parit itu? Kalau misalnya drainage ya bisa. Kayak misalnya di suatu wilayah itu rawan banjir, dia menemukan solusi Oh. dengan ya. Dia ngerti fungsinya gitu. Ya, fungsi terhadap orang dan Itu menurutku sih masuk ke dalam utilitarisme itu. Iya. Karena kan dia melakukan sesuatu yang suatu tindakan yang memang berguna. Ya ada dan manfaatnya lah. bermanfaat. Dan itu bagi dia tuh bahagia. Ya, Karena itu sangat bermanfaat dari orang-orang sekitar. Dari mereka membuat itu, orang-orang sekitar itu dampaknya baik. Tidak dari tempat rawan banjir tidak pernah akan banjir lagi. Ya. suatu contohnya. Oh, tadi utilitarisme. Iya. Utilitarisme. Kegunaan. Benar. Manfaat. Coba deh kita ganti hedonisme yang lain. Contoh hedonisme yang lain ya. Hedonisme. Selain lihat suka beli. Hedonisme. Self ego. Cuman jual beli stok. Begitu Cep. Boleh. Kan Silakan. sesuatu yang membuat dia bahagia walaupun itu merugikan atau Tawar ya? Tawar. tidak merugikan orang. Begitu sih. Kurang lebih gitulah hedonisme. Oke, intinya dia kayak memaksakan keadaan gitu loh. Demi kebahagiaannya dia. Demi ego dia. Demi nurutin egonya dia. Seperti kita tawang dan top up Semisal kamu dikasih 200 nih. 200 buat bayar token semisal kan. Terus karena dia ngelihat temannya habis beli apa 200-nya ini bukan buat token nih. Dibeli kebahagiaannya dia. Padahal ada yang lebih penting. Itu karena egomu. Karena egonya dia ya. Ya ada yang memutuskan buat dia. Berarti sebenarnya hedonisme itu nggak baik kan? Ya nggak baik. Iya. Kan kalau menurut diri dia ya baik, karena dia kan kebahagiaan dia sendiri. Ya. Kalau menurut orang yang lihat kan pasti ngapain orang ini dikasih duit segini sama orang tuanya, tapi malah dibelikan yang lain. Ya. Ini agak mendung lagi nih, bakal hujan nggak ya guys? Waduh. Dari tadi petir-petir sih. Iya. Gimana Wen, menurutmu bakal turun hujan nggak Wen hari ini? Iya. Ramal dulu hujan ini. Hujan enggak? Secara logika sih ini hujan ya. Secara logika ya. Cuman kan ini kan Samarinda. Kenapa Kita tuh? nggak Kenapa Samarinda tuh? tahu nih, soalnya agak aneh juga cuaca di sini. Ada yang hujan, tiba-tiba panas ya. Tapi secara logika hujan Harusnya. karena hulunya Mendung. pasti hilirnya hujan. Masuk lagi. Iya. Cek dari
cuaca di HP juga Hah? kayaknya hari ini cerah ya. Kan? Nah, cerah. hari gimana Kan tuh? aneh kan? Nah, itu. Pendapatnya berbeda ya. Hari ini nggak mungkin hujan. Nah, ada dua pendapat nih. Nah, Ada yang mengatakan bakal turun hujan, dia enggak. Di aplikasi bisa salah ya. Ya, itu kan saintifik ya. Ya, ini ini saintifik. Terbatas ya. Terbatas. dia cuma memprediksi aja ke depannya Ya, seperti apa. Betul. Nah, kita ini yang mikir secara langsung, kita mikirnya secara logika. Ya, karena kita banget. melihat ya kejadiannya. Betul banget. Hmm. 5 menit lagi. Wah. Tinggal lagi. Kalian paham aksiologi nggak sih? Nggak. Apa itu aksiologi ya? Berapa udah baca? Fisiologi. Maksudnya gue masih belum paham lagi tuh namanya. Mungkin salah satunya mungkin ada yang kalian pahami kan? Beraksi. Bukan ya? Bukan mas. Beraksi Gimana ya? cara kita mengimplementasikan ilmu itu nggak sih? Atau how atau Mau dia. Susah dibahas nih, udah jadi. Apa tuh Mas? susah nih. Anu ngeteh dulu teman-teman, ngeteh. Semua orang banyak bener yang bawa motor ya. Semoga ada suara kita kedengaran semua di kamera. Iya sih. Ya kan? Suara alam juga. Suara apa? Pohon. Angin kencang membawa kau. Moral kan. Oh, kalau angin ini karena kan kamu percaya pemikiran kamu ada di mitologi. Ya. Menurut kamu kenapa sih? Apakah dewa lagi? Lagi marah, lagi apa? Lagi nih, lagi ulang tahun. Ini dewa ada yang lagi ngusir-ngusir penjahat. Nyapu nggak dia? Iya. Makanya ada angin-angin kencang kan. Berarti pemikiran mitologi Ya. percaya ya begitu-begitu. Ini dia lagi cambuk-cambukin awan. Makanya Cambukin ada awan. petir. Ada yang kayak gemur-gemur. Nah, Popes. ya. Popes. Sultan lagi Tuh. Sultan lagi menyambut. Kita pertemuan berapa ya sudah sambung? Mulai dari 9 ya. Ya kita dari 9. Ini sudah 4 Oh, mungkin udah Ini 16, 15. 15 sih. 16 nanti Desember. 9. Ya udah mas selesai ya. Gak kerasa ya. Kalau seru banget gak sih kalau Bonis yang ngajar tuh Soalnya kayak asik banget gitu loh. masuk juga Hmm. Ya. Kita Kalau- juga ditanyain apa seberapa Ya, masuk tingkatan. seberapa paham kalian dengan materi yang diajarkan hari itu kan? Selalu Pasti aku sih feedback pas dia ya. masuk sesinya begitu kayak rating pembelajaran hari Ya ini. kayak 1 sampai berapa kamu hari ini dapat anunya memahami materi. Karena Bonis juga ngasih kita buat ngejelasin, Ya. ada waktu buat kita ngejelasin juga. Ya. Kamu juga harus jujur. Iya. Semisal kalau kurang ya 6. Jangan bilang 10. Jangan kamu dengan kita ngomong 10. Ya. Gitu. Nah, itu beda lagi. Tapi menurutku memang asik sih di Ya. angka 8 lah ya kalau aku. 8 ya. Kalau kamu kan, menurutmu Bonis ini gimana? Sebenarnya bonus ini asik aja, ngobrol tuh kayak gampang dipahami ya. Ya Cuman kan? mungkin dari akunya aja Daya yang serapnya. kurang. Daya serapku aja yang kurang. Jadi mungkin menurutku ya 7,5 lah. 7,5. Overall dari semua pertemuan ya. Apalagi kalau misalnya siang kan ngantuk. Bener banget sih itu. Bisa daya serap kita. Agak menurun mungkin karena habis makan segala macam kan. Kalau orang sekarang gimana Raska? Aku 7,8. 7,8 ya. Kenapa enggak 8? Daya serap sih. Kalau dari ibunya enak banget mati Iya. ya. Cuma Cara dia kadang menyampaikan dari saya Bawaannya fun gitu kan, padahal kita bisa ketawa-ketawa juga. Iya, beliau Ya. masih bisa bercanda. karena sesuatu yang kita pelajari ini belum tentu juga benar. Jadi Hmm. kita nggak bisa takut untuk bertanya atau mau ngomong ada penjelasan pendapat kita lah. Kalau memang kita nggak materinya nggak masuk, bisa aja. nanti. Gue juga gak bakal marah sih kayaknya kalau kita nggak paham. Karena dia yang nanya sendiri kan kayak Iya. kamu
Rating dong, hari ini daya serapmu berapa? Ini cara ibu menyampaikan juga Ya. berapa ratingnya. Ya. Enak-enak aja Bu. Aduh, agak capek ya. Lapar lagi ya, belum makan. Kalian udah pernah makan belum? Belum makan lagi. Kenapa manusia bisa lapar? Duh. Logic thinking tuh. Kena lagi. Itu bukan logic lagi sih, lebih ke scientific. Iya sih, masuk ke setting karena Betul kan tuh. kan tubuh kan perlu energi kan. Nah, energi itu dapat dari makanan. Masuk filsafat sains banget. Tapi ini aku beneran makan, aku beneran lapar. Beneran lapar ya. Beneran lapar. Nah, kalau kita makan dulu, geser. Tapi ngomong-ngomong, sesi kita sudah habis teman-teman ya. Jadi terima kasih yang telah menonton Iya. podcast dari apa tadi? 4A. 4A ya. Araska, Awen, Iya, Aco, good, Asep. good, yes, Nah, yes. Iya, kita juga lapar kebetulan. Yes, Kita mau yes. geser juga buat makan dulu. Ya, terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Semoga nilai Terima kasih kami buat bagus. Bu Nis. Ya, terima kasih Sudah juga buat Bu membimbing Nis kami ya. dari materi dari kelas pertama. Betul banget, betul banget. Bu Nis orangnya asik banget. Tugasnya ini juga Tugasnya seru, simple. banget. Iya, jadi kita lebih paham juga materinya. Ya, betul. buat refleksi kita juga. Iya. Ya. Ada Eval kita manfaat juga buat kita juga jadi lebih paham materinya kan. Karena di kelas kita tidak sepenuhnya daya serap kita memang paham. Betul. Oke. Jadi Jadi Ya. pokoknya intinya ya terima kasih ke Bu Nis. Oke, Udah ngajarin kita dari kelas pertama. Emang dosen yang asik. asik. Betul. Ya dari Awen. Dari Awen, gimana? makasih Bu Nis, pembawaannya asik banget. Asik banget ya, asik Gampang banget. dipahami. Betul, Cuman betul. mungkin dari daya serapku aja yang kurang. Oke. Gitu sih, Bu. Gak apa-apa lah. Ya, Bertahap. Ya makasih banyak juga Bu Nis. Walaupun kadang beberapa jamnya kadang Oh nggak iya. masuk ya, Iya, diganti iya. terus. Ganti terus harinya. Tapi walaupun diganti tapi bermanfaat. ya. Bermanfaat. Oke, jadi makasih Bu Nis. Makasih Bu Nis. Dadah Dan guys. see you guys. Thank you.